Halo teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan ibu saya sebagai responden dari tugas besar psikologi komunikasi mengenai media mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media. Baik, Ibu silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Tina. Saya seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang ASN yang bekerja di rumah sakit sebagai seorang okupasi terapis. Terus umur saya adalah sekarang sudah menginjak di 42 tahun. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelum pertanyaan, apakah ibu merasakan perkembangan teknologi pada saat ini? Perkembangannya sangat signifikan sekali dari zaman dulu waktu saya masih muda seumur kalian. Itu berbeda sekali dengan kondisi yang sekarang ini. Oke. Nah, dari perubahan tersebut, apakah membuat perubahan signifikan terhadap kehidupan ibu? Kalau perubahan signifikan iya, tapi tidak begitu terpengaruh ya. Maksudnya di sini saya tidak begitu tergantung dengan gadget yang saya punyai, jadi hanya menggunakan media itu sewajarnya saja. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan saya, tidak seperti misalnya sampai semua harus melalui dipakai HP gitu. Itu. Oke, berarti perkembangan teknologi ini cukup berdampak yang signifikan kepada ibu, tapi tidak sampai ke titik di mana ibu kecanduan terhadap gadget ya. Oke, seperti Oke, itu. oke, terus baik. Eh, nah, dari perkembangan ini, apakah ibu termasuk orang yang mengikuti perkembangan media teknologi atau tidak ini? Insya Allah mengikuti karena itu mengharuskan ya. Jadi situasinya sekarang ini mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Dan juga apa ya, perkembangan ini tidak bisa kita hindari karena misalnya saya di rumah sakit pun sekarang pemberkasan surat-surat itu harus pakai online gitu, dan saya harus ngikuti itu. Kalau tidak kan juga tidak bisa. Kemudian semenjak adanya perubahan penggunaan media, ibu apa ada perasaan kaget atau bingung gitu dalam perkembangan ini? Ya bingung awalnya. Dulu kan tidak ada apa ya. Internet, Tidak ada HP, internet, kemudian tidak ada WhatsApp, itu Facebook dan sebagainya, itu saya tidak kenal. Kenalnya cuma telepon dan SMS kalau kita dulu pakai HP. Terus kemudian sekarang itu ada yang Google itu akan memudahkan untuk belajar, itu dulu tidak ada. Dan awalnya saya juga bingung karena aplikasi yang ada itu baru, dan saya harus belajar untuk mengaplikasikannya, dan itu membutuhkan bantuan orang lain untuk memahami dan melakukannya. Oke, baik, lanjut teman-teman. Eh, eh, apakah semenjak adanya perubahan ini, ibu menjadi dipengaruhi oleh media digital, seperti selalu percaya dengan info-info yang ada di internet? Iya, sedikit banyak berpengaruh karena informasi yang disajikan itu up to date ya. Maksudnya banyak info-info yang baru itu, dan baru. Tapi di sini saya biasanya masih tidak langsung 100% percaya dengan satu informasi. Jadi kan beberapa ada beberapa orang yang memberikan informasi yang sama. Nah, itu akan saya jadikan pertimbangan atau cross check, ataupun nanti misalnya diskusi dengan teman atau dengan orang yang lebih paham dengan masalah ini. Jadi ya berpengaruh, tapi tidak apa ya, tidak 100% langsung percaya gitu. Lalu yang berikutnya, eh, bagaimana sikap yang ibu lakukan ketika menghadapi perkembangan teknologi ini? Mengingat perkembangan teknologi ini
tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan. Yang di dalam hal ini kita harus bijaksana ya dalam memilih, memilah, dan memanage informasi yang ada dan fitur-fitur yang ada di teknologi baru itu kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau memang itu tidak perlu kita gunakan ya sudah jangan jangan terlalu apa ya mendewakan dengan teknologi itu gitu loh ya. Oh. Jadi eh, ya itu tadi sudah kita harus bisa memilah, memilih dan memanage teknologi itu secara bijaksana. Lalu pertanyaan yang berikutnya, menurut Ibu nih, dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, yang terjadi itu apakah media yang mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media, Ibu? Ini bagi saya. Iya. Kalau bagi saya itu media sangat mempengaruhi masyarakat karena di sini saya hanya sebagai pengguna Mm-mm. dan apa itu pemanfaat nih ya, maksudnya dengan memanfaatkan Oke. ke teknologi itu bukan yang menciptakan karena ada beberapa orang yang dengan keahliannya, dengan Bisa kepintarannya mempengaruhi media. iya, Oke. dia akan membuat misalnya konten di YouTube atau story di aplikasi aplikasi Facebook, aplikasi itu kan mereka itu kalau saya cuma sekedar pengguna dan pemanfaat saja. Oke. Ibu memanfaatkan teknologi itu untuk apa saja kalau boleh tahu? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Oke. Bisa juga saya gunakan untuk misalnya untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari ya, kita kadang, online shop atau Iya. misalnya Oh. GoFood gitu, nah Iya. misalnya lagi males masak atau bagaimana kita Iya, gunakan media benar. GoFood. Terus kemudian misalnya lagi pergi tidak ada yang nganter, terus ataupun jauh jadi tidak bisa pakai motor harus pakai Gojek atau iya. Grab itu misalnya kemudian seperti itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian juga di pekerjaan di mana saya dituntut misalnya pemenuhan kebutuhan administrasi sebagai pegawai negeri sekarang kan melewati online jadi semua data itu harus di-scan, harus dikirim dan kalau dulu kan bentuknya hard file jadi kertas-kertas banyak gitu kan sekarang nggak perlu jadi misalnya mengirim data kita apa apa namanya tentang riwayat hidup tentang SKSK dan sebagainya itu biasanya sekarang melalui online yang di mana berkas itu harus di-scan gitu gitu berarti kan saya harus ngikutin. Oke. Terus kemudian dalam bidang pendidikan dan kebetulan ini saya lagi melanjutkan sekolah, itu sangat memudahkan saya untuk mengikuti perkuliahan di mana zaman dulu 20 tahun yang lalu saya kuliah D3 itu masih tatap muka, harus buku tebal, fotokopi, wah itu dah masih banyak fotokopi, bener. terus pengumpulan materi-materi nyatrot gitu. Nah, sekarang secara tinggal PDF sekarang tinggal apa ya cari browsing ini jurnal ini tentang fraktur misalnya lah so cari itu kan lebih mudah saya menggunakan browsing terus kemudian kebetulan ini kuliahnya juga daring jadi saya harus bisa menggunakan aplikasi Zoom terus kemudian kita Google Form, Google Meet itu saya harus bisa mengikuti itu. Oke, berarti dengan adanya perkembangan teknologi ini cukup membuat perubahan atau mempengaruhi aspek dalam kehidupan Ibu ya. Tadi mulai dari belanja, terus pendidikan, transaksi, komunikasi yang terutama gitu ya, Bu. Iya. Oke. Nah, ini masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Apakah Ibu dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini? Misalnya dengan menggunakan perangkat digital ataupun media sosial yang sangat canggih pada saat ini. Insya Allah ya saya bisa mengikuti walaupun sedikit-sedikit jadi karena ini sesuatu yang baru buat saya dan karena umur saya sudah segini jadi masih perlu butuh bantuan orang lain dalam mempelajari fitur-fitur yang mungkin apa ya sulit buat saya misalnya
live di Instagram apa YouTube itu saya belum bisa. Jadi itu belum bisa. Kalau yang sederhana misalnya penggunaan media Zoom, terus kemudian informasi dari WhatsApp, dari Facebook, dari Google itu insya Allah sudah bisa dilakukan dan mengikuti. Tapi untuk hal-hal yang bersifatnya lebih lebih apa ya Detail. lebih detail lagi itu belum belum bisa ya. Jadi belum bisa sendiri, masih perlu belajar dan apa jadinya mencoba-coba lagi. Oke, berarti ibu intinya ibu mengikuti perkembangan teknologi ini, dan bagusnya ibu itu mau belajar dengan perkembangan teknologi ini karena ibu tahu jika tidak mempelajari perkembangan dan mengikuti perkembangan, ibu akan ketinggalan dan bisa dibilang ya gaptek gitu. Karena banyak kemudahan yang bisa didapat dari adanya perkembangan teknologi ini. Baik. Ya, betul. Segitu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya yang menyempatkan waktunya untuk saya tanya-tanya. Sekian. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sama. Ke pertanyaan pertama ya. Apakah perkembangan media teknologi ini membuat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan Mama? Iya, mempengaruhi sangat ya, soalnya kita sekarang kemana-mana tuh harus bawa HP. Kayak misalkan di rumah, misalkan kita banyak waktu luang, kita main TikTok. Kalau misalkan buat kepentingannya ya, kayak misalkan kita nanyain kabar-kabar, misalkan buat nanyain kabar lagi di mana, kita bisa telepon, bisa WhatsApp gitu. Apalagi kalau misalkan di rumah anak-anak lagi nggak ada, pasti emang kita butuh banget. Terus pertanyaan yang kedua, apakah Mama termasuk orang yang mengikuti perkembangan media teknologi atau tidak? Iya, lumayan sih mengikuti, soalnya emang kita kan perlu juga, misalkan buat pekerjaan juga kan bisa membantu, emang itu perlu teknologi gitu. Oke. Yang selanjutnya, apakah semenjak adanya perubahan penggunaan media, Mama ngerasa dipengaruhi oleh media itu, kayak lebih percaya sama informasi-informasi yang ada di internet? Iya sih, kadang kita kalau misalkan pas pertama kali ngedengar gitu, kadang kan kita pasti langsung percaya gitu. Cuman kan kalau misalkan yang kan kadang suka banyak kayak berita-berita yang nggak masuk akal gitu ya. Jadi memang kita juga mencari informasi dari sumber lain gitu. Kita nggak terlalu langsung percaya gitu. Kita juga suka cari lagi, bener nggak sih informasinya kayak gini gitu. Ya, terus selanjutnya, apakah Mama merasa kebingungan saat pertama kali adanya perubahan dari konvensional ke digital? Mungkin pertama bingung ya, masalahnya mungkin karena belum terbiasa. Cuma kalau lama kelamaan mungkin kan memang perubahannya juga kan nggak terlalu signifikan gitu, jadi kayak step by step, jadi mungkin kayak kita bisa mengikuti lah sedikit-sedikit, lama-lama mungkin jadi terbiasa. Terus selanjutnya, bagaimana sikap yang harus Mama lakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini, mengingat perkembangan itu kan nggak hanya positif tapi ada negatifnya. Ya itu, jadi kadang kalau misalkan kita dengar berita gitu, kita jangan terlalu langsung percaya, apalagi kalau misalkan tentang berita-berita yang yang nggak masuk akal. Kita juga harus itu benar apa hoax gitu ya, kita cari kebenarannya. Kalau misalkan mungkin kita bisa lebih jelas, mungkin dari sumber berita lain kita cari. Kalau misalkan coba lihat di televisi gitu, kadang kayaknya kalau di televisi kayaknya lebih akurat gitu, lebih percaya. Terus menurut Mama, dengan adanya perkembangan teknologi informasi sekarang itu, media yang mempengaruhi masyarakat atau justru masyarakat yang mempengaruhi media? Mungkin dua-duanya ada benernya ya, tapi kayaknya lebih banyak kayaknya media yang mempengaruhi masyarakat gitu. Kadang kita juga kalau misalkan lihat di media, misalkan kalau ibu-ibu ya, kalau misalkan pakai ini bagus, kadang kita tuh suka pengen nyari gitu, bener nggak sih gitu. Kalau
kalau misalkan media mempengaruhi masyarakat emang banyak sih. Berarti lebih menurut mama lebih media yang mempengaruhi masyarakat daripada masyarakat yang mempengaruhi Iya, media. kayaknya lebih banyak media yang mempengaruhi masyarakat sih. Terus menurut mama, apakah mama ngerasa perkembangan teknologi itu mempengaruhi di berbagai aspek kehidupan? Ada perubahan? Sangat sih, sangat mempengaruhi. Jadi kayak misalkan buat kehidupan sehari-hari aja, kita kalau misalkan kita mau belanja, kalau misalkan dulu kita harus pergi dulu, dandan dulu, repot-repot antri. Kalau sekarang kayaknya lebih gampang gitu, kita lebih mudah. Misalkan kita mau pesan apa-apa, kita tinggal pesen, nggak usah Shopee. perlu antri, kita bisa pakai aplikasi Shopee gitu. Jadi kayaknya lebih mudah aja gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah mama dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini? Kayak misalkan bisa menggunakan perangkat digital atau misalkan bisa pakai media sosial. Ya bisa, sedikit-sedikit bisa. Oke, makasih jawabannya. Dadah. Udah. Oke, selamat malam Bapak. Kenalin, nama aku Reza Rafa. Di sini aku mau wawancara Bapak untuk salah satu tugas mata kuliah psikologi komunikasi. Bapak bersedia nggak? Bersedia. Oke, sebelumnya Bapak ini umurnya 48 tahun ya guys, jadi sesuai sama ketentuan tugasnya. Yang pertama aku mau nanya nih, Bapak tahu nggak sih perkembangan, menurut Bapak ini perkembangan media tuh bikin Bapak bergantung nggak sih? Misalnya kalau misalnya Bapak pakai Instagram nggak? Atau Facebook? Facebook Kalau Facebook, Bapak jadi ketergantungan nggak sih buat main Facebook terus atau lihat HP terus gitu jadinya? HP bagus. Oh, jadi Bapak sering Suka lihat lihat HP? HP kayak perkembangan. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak ngikutin nggak sih perkembangan yang tadi, kayak misalnya awalnya kan Bapak nggak ada Facebook nih di sini, terus Bapak tiba-tiba pakai Facebook gitu. Bapak ngikutin itu? Ikutin. Itu Bapak boleh tahu nggak sih alasannya kenapa Bapak pakai Facebook? Ya itu kalau dilihat secara perkembangan kita nih kayak mau jual barang, Iya. masukin terus foto-foto apa Jadi teman-teman. buat nyebarin informasi juga ya? Informasi. Oke, untuk selanjutnya Bapak ngerasa ini nggak sih kalau misalnya ada berita-berita nih di media, misalnya di WhatsApp, Bapak langsung percaya nggak sih sama info-info tersebut? Ya kalau percaya nggak percaya dilihat perkembangannya dulu. Tapi kebanyakannya Percaya Pak? ada percaya juga sih. Jadi secara nggak langsung misalnya ada informasi nih di Facebook kayak Bapak juga jadi terpengaruh, misalnya kayak Ya. lagi COVID nih, kayak ada Omikron, jadi terpengaruh juga nggak sih Pak kalau gitu? Ya dilihat perkembangannya. Oh, dilihat orang-orang juga banyak yang Orang-orangnya percaya juga, juga enggak ya? banyak enggaknya. Oke, selanjutnya Bapak ngerasa bingung nggak sih, kan awalnya nih kayak biasanya Bapak nerima informasi itu kan dari berita kayak di koran gitu kan, kita baca koran ya. Iya. Terus sekarang tiba-tiba jadi ada Google, jadi ada Facebook gitu-gitu, Bapak jadi ini nggak sih, bingung nggak sih? Atau enggak? Bapak kayak ya udah nggak apa-apa, kayak malah perkembangannya bagus gitu. Iya, bagus juga. Jadi tahu info-infonya. Lebih gampang juga Gampang ya. juga. Oke. Kalau misalnya saat ini menurut Bapak ada dampak negatif nggak sih atau positif dari perkembangan digital kayak Facebook itu? Negatifnya kayaknya nggak ada sih. Kalau negatif nggak ada, kalau positif banyak kali ya Pak. Positif banyak. Jadi kayak tadi mungkin ya jualan baju jadi gampang, kayak gitu-gitu ya. Kayak produk-produk lah, jualan makanan apa gitu. Kebantu juga sih, jarak jauh kan itu. Iya sih, benar. Selanjutnya menurut Bapak, misalnya kayak Facebook, Bapak menurut Bapak Facebook tuh mempengaruhi masyarakat gak sih? Jadi masyarakat jadi lihat HP terus kan atau Nah, gimana? itu juga. Iya. Pengaruh juga. Mempengaruhi ya, jadi media itu mempengaruhi masyarakat juga ya. Betul. Dia tahu semua Oke, info-info. selanjutnya selain tadi ya dalam segi ekonomi, menurut Bapak kayak aspek sosialnya, mungkin aspek pendidikannya tuh mempengaruhi juga nggak sih media? Atau kayak misalnya sekarang tadi kalau orang lagi kumpul nih Pak, terus misalnya harusnya kan biasanya kita ngobrol, ini mau lihat HP gitu, iya nggak sih Pak menurut Bapak? Ya bisa juga sih sambil ngobrol, lihat-lihat apa, dilihat nih sama bapak sambil suka yang minum gitu di kafe-kafe ya lihat-lihat. Iya, gitu. jadi kadang-kadang kayak lagi ngobrol juga lihat HP dulu Nah, gitu. betul. Jadi ngaruhin ini ya Pak, kayak harusnya kan bersosialisasi, jadi kadang-kadang fokus sama HP gitu-gitu nggak sih Pak? Ya kalau itu gimana acaranya juga, kadang-kadang kalau lagi minum ini Lagi santai nggak apa-apa santai gitu ya. apa dulu nih meetingnya atau gimana kan. Ini pertanyaan terakhirnya Ya. Bapak,
kalau misalnya sekarang Bapak ngikutin perkembangan teknologi nggak? Misalnya awalnya Bapak pakainya HP-nya Nokia nih, terus sekarang pakai Android, terus asalnya nulis ngirim informasi pakai surat, sekarang SMS gitu. SMS, WA gitu. Ngikutin. Ngikutin ya? Ngikutin. Dulu juga HP-nya masih biasa. Sekarang udah Android ya. Oke. Makasih banyak ya Bapak, Ya. itu aja. Siap. Makasih banyak ya udah. Pas ini lagi ada order nih. Oke. Masuk. Alhamdulillah. banyak ya, Kasih Pak. apa Oke. lancar Ya, rezekinya. sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilona Pinka Setiawan dari kelas KM 4411 dengan NIM 15022011372. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ibu saya sebagai tugas untuk memenuhi tugas psikologi komunikasi. Mama perkenalan diri dulu. Oke, nama saya Ika Sartika. Usia saya 42 tahun. Apa lagi Ona? Profesi mungkin. Oh, profesi saya adalah seorang guru. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan wawancaranya aja. Pertanyaan yang pertama, apakah perkembangan media teknologi membuat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan Mama, seperti kecanduan gadget atau bergantung pada gadget atau lainnya? Ya, perkembangan teknologi membuat kita ketergantungan kepada gadget karena semua informasi kita bisa dapatkan dari gadget tersebut. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apakah Anda termasuk orang yang mengikuti perkembangan media teknologi ini? Kalau iya, apa yang mendorong Anda untuk mengikuti perkembangan media teknologi? Kalau enggak, apa yang mendorong Anda untuk enggak mengikuti perkembangan media teknologi? Ya, karena Yang mendorong apa? Yang mendorong Mama buat ngikutin? karena semua sekarang ini pelajaran pun kita ambilnya dari internet, jadi itu mendorong kita untuk mengikuti perkembangan itu. Karena semuanya didapat dari internet. Ya, karena semuanya didapat dari internet. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah semenjak perubahan penggunaan media, Anda merasa dipengaruhi oleh media digital tersebut, seperti selalu percaya dengan info-info yang ada di internet? Ya, karena sekarang ini kalau kita mau tahu info kan harus buka internet. Jadi kita sangat tergantung sama internet itu. Tapi langsung percaya nggak sama informasi yang dalam internet itu? Enggak sih, enggak terlalu percaya. Cuma tetap dipilah-pilah gitu? Iya. Oke, lanjut pertanyaan 4. Apakah Anda merasa bingung saat pertama kali merasakan perubahan media dari konvensional menjadi digital? Pertama-tama sih kalau kita belum terlalu dekat sama gadget emang bingung, tapi sudah kesininya sudah terbiasa dan ya udah biasa, nggak bingung lagi. Oke, selanjutnya bagaimana sikap yang harus Anda lakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini, mengingat perkembangan tersebut tidak hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif? Ya itu dia. Sikapnya gimana tuh? Ya sikap kita, ya kita ambil yang positif saja. Kalau misalkan ada yang negatif ya jangan diambil. Jadi ya Tetap dipilah-pilah juga tetap ya? dipilah-pilah. Oke. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini yang terjadi di media ini mempengaruhi masyarakat atau masyarakat mempengaruhi media? Jadi media mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media? Ya udah jelas media yang mempengaruhi masyarakat. Kenapa tuh? Karena karena kan sekarang kalau mau cari informasi kan lewat media internet. Jadi
Kita dibuat jadi ketergantungan. dibuat ketergantungan dan yang kita jadi mengikuti itu, mengikuti media tersebut gitu. Jadi media mempengaruhi masyarakat ya. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda merasa bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan? Jika iya, apa contohnya? Iya, mempengaruhi aspek kehidupan. Contohnya mungkin. Contohnya kalau sekarang ini ya aku kalau ngajar pasti cari media sumber belajar dari internet gitu. Oke, selanjutnya apa Selain dari buku yang kita pegang itu. pertanyaan terakhir? Apakah Anda dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini, misalnya menggunakan perangkat digital dan menggunakan media sosial? Iya. Berarti bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini ya? Bisa. Oke, mungkin itu saja wawancara yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.